Selamat datang di kelas kimia. Kali ini kita akan membahas salah satu konsep yang penting dalam mata pelajaran kimia, yaitu bab kesetimbangan kimia. Khususnya kita akan membahas faktor-faktor apa saja nih yang bisa menggeser kesetimbangan kimia ke arah produk dan ke arah reaktan. Bayangkan kesetimbangan kimia itu seperti sebuah timbangan. Ketika kedua sisi timbangan seimbang, artinya reaksi kimia sudah mencapai setimbang. Tidak ada lagi perubahan yang signifikan pada jumlah reaktan dan produknya. Tapi, bagaimana jika kita mengganggu kesetimbangan ini? Misalnya, kita tambahkan beban di salah satu sisi timbangan. Apa yang akan terjadi? Tentu saja timbangan akan menjadi tidak seimbang lagi dan akan berusaha kembali ke keadaan setimbang. Nah, dalam reaksi kimia ada beberapa faktor yang bisa menjadi seperti beban tambahan tadi, sehingga mengganggu kesetimbangan. Faktor-faktor apa aja ya? Yuk kita simak selengkapnya. Faktor-faktor pergeseran kesetimbangan kimia. Sebelum kita masuk ke faktor-faktornya, kita bahas dulu mengenai asas Le Chatelier. Henry Louis Le Chatelier mengemukakan suatu asas pergeseran kesetimbangan, atau yang juga dikenal sebagai asas Le Chatelier. Menurut asas Le Chatelier, jika suatu sistem kesetimbangan diganggu oleh suatu perubahan, maka posisi kesetimbangan bergeser untuk melawan perubahan tersebut dan membangun kembali sistem kesetimbangan tersebut. Nah, ada 4 faktor nih yang menyebabkan terjadinya pergeseran kesetimbangan menurut Le Chatelier, yaitu konsentrasi, tekanan, volume, dan suhu. Pertemuan kali ini kita akan membahas 2 pengaruh pergeseran kesetimbangan kimia. Yang pertama, pengaruh konsentrasi, yang kedua, pengaruh tekanan. Faktor yang pertama yaitu pengaruh konsentrasi. Jika konsentrasi zat ditambahkan, maka kesetimbangan akan bergeser menjauhi zat tersebut atau ke arah lawannya. Jika konsentrasi zat diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser mendekati zat tersebut atau ke arah zat itu sendiri. Nah, perhatikan perumpamaan reaksi kesetimbangan berikut nih. Reaktan yang di sebelah kiri tanda panah awalnya berwarna kuning, sedangkan produk yang dihasilkan sebelah kanan tanda panah berwarna merah. Nah, jika dalam suatu reaksi kesetimbangan ini ditambahkan reaktan, nah maka reaksi akan bergeser ke arah kanan, sehingga produknya bertambah. Sedangkan jika reaktannya dikurangi, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri, sehingga produknya berkurang dan reaktannya bertambah. Nah, berikut ini contoh reaksi kesetimbangan dari ion Fe3+ dari larutan besi 3 nitrat yang berwarna kuning dicampurkan dengan ion SCN- dari larutan kalium tiosianat yang tidak berwarna atau bening menghasilkan ion FeSCN2+ yang berwarna merah. Nah, saat setimbang, larutan berwarna jingga karena merupakan campuran kuning dan merah. Namun diberi pengaruh berupa ditambahkan ion Fe3+ ke dalam sistem kesetimbangan ini, sehingga kesetimbangan bergeser ke kanan yang ditandai dari warna larutan menjadi merah. Nah, sebaliknya jika jumlah Fe3+-nya dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri, ditandai dari warna larutan menjadi kuning. Faktor pengaruh pergeseran kesetimbangan yang kedua yaitu faktor pengaruh tekanan. Jika tekanan sistem diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah ruas yang koefisien gasnya kecil. Jika tekanan sistem diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah ruas yang koefisien gasnya besar. Di sini contohnya ada gas I2 yang berwarna ungu menjadi gas I yang tidak berwarna. Nah, koefisien gas di sebelah kiri itu 1, sedangkan koefisien gas di sebelah kanan itu 2. Nah, dalam sistem kesetimbangan ini diberi pengaruh berupa tekanannya diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri, ke arah yang koefisiennya lebih
kecil. Tekanan diperbesar ke arah koefisien yang kecil. Nah, ini ditandai dari warna gas dalam tabung berwarna ungu. Nah, sebaliknya, jika dalam suatu sistem kesetimbangan ini diberi pengaruh tekanannya diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan, ke arah yang koefisiennya lebih besar. Tekanan diperkecil ke arah koefisien yang besar. Ini ditandai dari warna gas dalam wadah menjadi tidak berwarna.